Meksiko nih pernah ada berantai yang disebut sebagai High Priestess of Blood atau imam tinggi darah gitu. Nah dia ini itu merupakan seorang pemimpin sekte yang meminum darah orang yang udah dia bunuh guys. Selamat datang semua, sekarang kita bakal bahas kasusnya Magdalena Solis. Akhirnya gue survei di internet dan nemuin kasus ini. Jadi selama awal tahun 1960-an itu ada banyak kasus pembunuhan yang terjadi di desa yang bernama Yerba Buena gitu yang ada di Meksiko. Nah ini semua itu dilakuin sama seorang perempuan yang bernama Magdalena Solis. Dialah nih orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan yang terjadi di tempat itu. Nah Solis ini atas kejahatannya itu dia ini dihukum penjara selama 50 tahun guys. Nah otoritas tuh mengaitkan 8 pembunuhan pada Solis dan mencurigai kalau Solis ini bahkan ngebunuh lebih dari 8 orang itu. Diperkirakan sampai 15 orang dan dibunuh itu dengan cara sadis guys. Nah sebelum kita lanjut lebih dalam nih ke kasusnya, kita seperti biasa nih bakal ngecek background kehidupannya si Magdalena Solis nih. Kenapa dia bisa menjadi orang yang seperti itu gitu ya. Nah jadi Magdalena Solis ini tuh diketahui lahir di keluarga yang miskin dan keluarga kurang kondusif lah, gak berfungsi dengan baik lah keluarganya gitu. Ibunya kemana, bapaknya kemana, dia ini tinggal sama kakak laki-lakinya gitu. Dan kakak laki-lakinya juga ini bisa dibilang bukan kakak yang baik juga gitu. Magdalena Solis ini itu tinggal di Tamaulipas. Tahun lahirnya sendiri itu gak diketahui kapannya. Cuma banyak yang laporin kalau Magdalena Solis ini lahir di tahun 1947. Nah menurut laporan, dari umur dia yang sangat muda, Magdalena Solis ini sering banget dipekerjakan sama kakaknya itu sebagai PSK guys. Jadi kakaknya tuh mucikarinya si Magdalena Solis ini. Nah Solis ini itu terus melakukan pekerjaannya ini tuh sampai di tahun 1963, akhir tahun 1962 atau di awal tahun 1963 lah. Nah dia itu disamperin sama dua kakak beradik yang disebut sebagai Hernandez bersaudara guys. Nah dari situlah nih awal mula si Solis ini tuh masuk ke dalam sektenya si Hernandez bersaudara ini. Dan begitu Solis ini masuk ke dalam sekte ini, dia ini mulai mengalami yang namanya psikosis teologi guys, yang serius lah sampai benar-benar halu gitu dia. Hal itu ngebuat dia tuh mengalami delusi keagamaan yang hebat gitu. Jadi dia ngerasa dia nih nabi, dia ngerasa dia nih makhluk yang lebih tinggi lah dari manusia gitu guys. Nah selain itu juga kegiatan-kegiatan yang ada di dalam sekte ini juga aneh-aneh gitu, kayak berbagai macam perilaku seksual, habis itu minum darah korban, habis itu fetish seksual serta pedofilia yang terjadi di sekte ini itu ngebuat si Solis ini tuh makin terjun ke spiral gitu guys, makin parah lah dia. Nah jadi Solis ini awal mulanya di tahun 1963 itu ada yang bilang kalau dia ini cuma didatengin sama Hernandez bersaudara. Ada yang bilang juga kalau si Solis ini itu dinikahin sama Cayetano Hernandez gitu, salah satu dari Hernandez bersaudara ini. Berdirinya sekte ini yang gue gak tahu namanya apa juga ya, itu bisa dibilang akal-akalannya si Hernandez bersaudara ini. Nah jadi si Solis ini itu jadiin alat sama Hernandez bersaudara ini buat nipu orang-orang yang ada di desa kecil itu, Yerba Buena ya kan. Hernandez bersaudara ini itu nantinya bakal nyebut kalau Solis ini merupakan reinkarnasi dari dewa Aztec atau dewa Inca gitu. Jadi akhirnya tuh nanti orang-orang yang ada di desa tersebut itu bakal ditipu nih sama si Hernandez bersaudara dan juga si Solis. Nah Santos dan Cayetano Hernandez ini emang terkenal banget mereka ini seorang penipu gitu, penipu kelas rendahan gitu guys, emang biasa nipu. Nah mereka ngebuat rencana ini, ngebuat sekte gitu ya, itu biar mereka tuh bisa kaya dengan cepat guys, tanpa kerja ataupun nipu orang-orang yang pinter gitu. Nah dengan rencana ini di otak mereka, pergilah mereka ke tempat terpencil yang bernama Yerba Buena. Nah tempat ini itu merupakan desa yang rata-ratanya tuh miskin gitu ya, dan kebanyakan penduduknya juga buta huruf guys, nggak bisa ngebaca gitu. Dan isinya juga itu kira-kira cuma 50 orang guys. Nah di tempat inilah nih si Hernandez bersaudara dan Solis itu nantinya bakal menyatakan diri mereka sebagai nabi dan imam tinggi gitu, yang diutus lah sama dewa-dewi Aztec atau dewa-dewi Inca gitu guys. Dan mereka ini bakal nyebut kalau dirinya itu merupakan dewa-dewi tingkat tinggi yang terasingkan gitu guys. Nah mereka ini itu nyebutin ke para penduduk desa itu kalau mereka ini utusan dewa-dewa gitu ya, dan dewa-dewa ini itu minta upeti dan minta sesembahan gitu buat mereka. Nah nantinya para penduduk desa yang ngasih hal-hal tersebut itu bakal dapat imbalan lah dari para dewa-dewa gitu, dan bakal dijanjiin harta karun lah sama si Hernandez bersaudara ini. Nah harta karunnya ini itu si Hernandez tuh nyebutin kalau ada di goa-goa yang ada di gunung deket Yerba Buena ini. Nantinya si para penduduk ini bakal dibawa ke sana dan dikasih hadiah lah gitu. Nah di goa itu pun mereka ini melakukan berbagai macam ritual dan upacara gitu. Jadi di goa yang sama mereka dijanjiin harta karun, di tempat itu juga mereka melakukan ritual gitu ya. Nah selain itu juga nih, pas di goa itu
pas mereka nyampe di gua itu ya guys, si Hernandez bersaudara itu nyebutin kalau mereka ini bakal datang ya kan buat mengklaim tahta kerajaan kuno dan menghukum orang-orang yang gak percaya sama mereka gitu. Dia pikir dia ini kayak raja kuno gitu guys, yang minta tahta dikembali gitu. Nah yang kocaknya lagi adalah ya, si Hernandez bersaudara itu gak tahu sama sekali tentang mitologi Inka dan sejarah zaman dulu guys. Jadi nggak tahu sejarah Inka, sejarah Aztec, sejarah Maya, itu nggak tahu, dia nggak tahu sama sekali. Dia cuma tahu sedikit, abis itu yeping, abis itu bacot ya kan. Jadi mereka sotoy aja gitu asal nyebut. Nah walaupun begitu, mereka ini berhasil meyakini para penduduk desa Yerba Buena ini. Nah dari sinilah Hernandez bersaudara ini itu ngebuat sekte yang bisa dibilang cukup besar nih pengikutnya, karena ada 50 orang. Dan Hernandez bersaudara ini itu selalu menuntut upeti ekonomi dan kegiatan seksual gitu dari anggota sektenya. Nah mereka juga itu bakal mengkonsumsi berbagai macam narkoba pas mereka lagi melakukan pesta mereka gitulah. Beberapa orang dari anggota sekte tersebut itu nanti bakal dijadiin PSK juga di luar desa itu. Jadi dijadiin budak seks lah buat orang lain gitu guys, buat diperjualbelikan gitu. Nah kegiatan yang dilakukan sama sekte ini itu berjalan tanpa masalah untuk beberapa waktu ke depan gitu guys. Sampai di satu titik para pengikut sekte ini tuh ragu nih sama si pemimpin sekte mereka nih. Mereka mikir kalau wah nih si imam-imam kita ini kok gak bisa nempatin janji mereka ya, kata bakal dikasih harta karun kalau kita melakukan apa yang mereka suruh gitu. Begitu Hernandez menyadari kalau para pengikut ini mulai ragu sama dia gitu ya, dia ini langsung pergi ke Monterrey ya kan buat mencari pelacur gitu yang pengen ikut mereka buat nipu orang juga. Nah pelacur ini tuh bakal dijadiin sosok gitu guys, buat disembah juga nanti ya, buat diagung-agungkan juga gitu. Nah di tempat itulah, di Monterrey itulah mereka nemuin seorang perempuan bernama Magdalena Solis gitu guys, dan juga kakaknya gitu. Jadi mereka tawar menawar, akhirnya kakak dan adik ini bersetuju buat ikut si Hernandez bersaudara, dan gabunglah Magdalena Solis bersama kakak yang bernama Eleazar Solis ini ke dalam sekte Hernandez bersaudara ini. Nah jadi kalau di cerita ini guys, si Solis ini tuh direkrut sama Hernandez bersaudara, bukan dinikahin gitu. Bermacam-macam lah ceritanya gitu guys. Nah di ritual berikutnya nih, Hernandez bersaudara ini berniat buat ngasih tahu ke para membernya itu kalau ada sosok baru guys yang masuk ke sekte ini gitu, yang dipanggil lah sama si Hernandez bersaudara ini. Hernandez bersaudara ini di ritual berikut itu menghadirkan member baru ya kan, yang bernama Solis. Tapi si Solis ini gak diperkenalkan sebagai Solis gitu guys. Dia ini diperkenalkan sebagai reinkarnasi Dewi Coatlicue. Nah dewi ini itu merupakan dewi Aztec yang melahirkan bulan dan bintang guys, dan juga melahirkan beberapa dewi atau dewa juga. Nah Solis ini dimunculin sama Hernandez itu bukan dengan cara yang normal kayak nongol gitu, enggak, pakai cara sulap gitu guys. Jadi mereka ini itu menggunakan trik asap ya kan, dikebulin asap ini nanti tiba-tiba nongol nih si Solis gitu. Nah pertunjukan ini itu ngebuat para member tuh percaya kalau wah si Hernandez ini ternyata beneran utusan dewa gitu, ataupun malah reinkarnasi dewa gitu. Buktinya dia bisa ngedatengin reinkarnasi dewi yang lain ya kan. Udah gitu muncul si Solis kan dari asap gitu, dipikir dia nongol tiba-tiba. Yang awalnya mereka nih ragu kepada Hernandez, mereka nih percaya lagi. Dan mereka juga percaya kalau Solis ini merupakan reinkarnasi dewi yang bener-bener didatengin sama Hernandez bersaudara ini. Nah mulai dari sinilah, karena si Solis ini sering banget dijejelin sama kebohongan-kebohongan dari Hernandez, dan para member juga muja-muja dia, akhirnya Solis ini mengalami delusi dan psikosis dan ngerasa kalau emang dia nih bener-bener dewi gitu guys, bener-bener reinkarnasi dewi. Nah dari situlah nih perlahan-lahan Solis ini menjadi lebih sadis dan mulai mengambil alih sekte ini dari Hernandez bersaudara guys. Sebenarnya bukan ngambil secara paksa ya, emang dialihkan aja perannya gitu. Nah di saat Magdalena Solis ini mengambil alih sekte ini, ada dua pengikut nih yang lagi ngobrol di antara mereka tuh mikir kalau gue udah nggak tahan di sini nih, karena gue dilecehin terus gitu, gue mau keluar dari sini. Nah mereka ini pengen keluar dari sekte ini kan. Nah obrolan mereka ini itu didengar sama anggota yang lain. Nah anggota yang lain inilah cepu ke si Solis dan Hernandez bersaudara. Nah begitu mendengar hal ini, Solis ini langsung ngeluarin kayak dekrit gitu guys, dekrit dari dewi gitu, yang nyebutin kalau barang siapa yang mau keluar dari sekte ini ya kan, mereka harus dikorbankan gitu. Nah begitu Solis ngomong ini, para member tuh percaya kalau apa yang diomongin sama Solis itu sesuatu yang divine gitu, yang turun dari langit lah, yang emang dia dewi gitu, kita harus nurut ke dia. Para member itu langsung dengan bengis ya guys ngejer kedua anggota itu yang mau keluar, dan mereka langsung digantung gitu. Si Solis ini merasa kalau dia tuh wah gue superior nih, gue beneran kayak dewi nih, apa yang gue suruh bakal diikutin. Mulai dari situlah bisa dibilang nih kesadisannya Solis nih mulai meningkat gitu guys. Nah setelah pembunuhan pertamanya, dia ini memiliki ide yang liar dan sadis gitu, karena mereka nih mulai bosen dengan pesta-pesta yang sederhana gitu ya. Nah Solis
ini mulai minta pengorbanan manusia dan menyusun ritual darah gitu guys, blood ritual. Nah nanti orang-orang itu bakal dipilih menjadi korban yang bakal dikorbanin gitu. Nah biasanya yang dikorbanin ini itu merupakan member-member yang emang bandel dan emang gak nurut gitu, dan biasanya mau keluar juga. Nah mereka ini nantinya yang gak beruntung ini bakal dibakar hidup-hidup, dipotong hidup-hidup, dan dimutilasi secara brutal oleh seluruh anggota sekte sebelum akhirnya itu dibiarin meninggal karena kehabisan darah ataupun karena kebakar dan mati begitu aja guys. Nah nantinya darah korban ini itu bakal dikumpulin dan ditaruh di mangkok yang isinya tuh udah ada narkoba dan darah ayam. Nanti mereka nih bakal nyampur itu semua, diaduk, dan bakal diminum sama Solis Hernandez bersaudara. Nanti digilir tuh mangkoknya, bakal diminum bareng-bareng gitu. Jadi mereka udah minum darah, habis itu tinggi tuh karena ada narkobanya juga. Nah kenapa mereka melakukan ini? Ritual ini tuh dipercaya bisa memberikan kekuatan supranatural. Dan di akhirnya nanti setelah ritual ini selesai, jantung korban tadi yang dikorbanin itu bakal diambil gitu guys dari tubuhnya. Dan gue nggak tahu nih, nggak ada cerita juga diapain jantungnya, gue nggak tahu. Nah karena Solis dan Hernandez ini percaya sama mitologi dewa-dewi Inca ataupun Aztec itu, mereka ini nyatain nih kalau darah-darah itu merupakan satu-satunya yang bisa dimakan oleh para dewa dan dewi mereka, yang dimana dewinya itu si Solis gitu. Dan Solis ini itu perlu minum darah buat mempertahankan keabadiannya dia. Nah karena inilah pembantaian pun terjadi dan berlangsung semua ini selama 6 minggu berturut-turut. Jadi setiap minggu mungkin bertambah tuh korbannya yang bakal dikorbanin gitu. Nah dimana dalam jangka waktu tersebut udah ada 4 orang meninggal dan jantung mereka nih semua dikeluarin dari tubuh mereka gitu. Nah di suatu malam nih di bulan Mei tahun 1963 ada seorang anak 14 tahun yang bernama Sebastian Guerrero. Dia ini tuh lagi jalan-jalan aja di sekitar tempat sekte ini melakukan ritual gitu di pegunungan ya kan. Nah dia ini nemuin goa. Di goa itu mengeluarkan cahaya. Nah karena anak kecil penasaran ya kan, dia ini tuh nyamperin lah goa tersebut. Pas dia nyamperin goa tersebut, mulai mendekat, dia ini mulai dengar suara-suara gitu, teriak-teriakan, orang-orang ngapain lah segala macam. Begitu dia samperin lebih dekat sampai ke mulut goa itu, dia ini ngeliat kalau anggota sekte itu lagi ngebunuh orang guys dengan sadis. Dan abis itu darahnya itu dikumpulin buat diminum. Nah begitu si Guerrero ini melihat hal mengerikan itu, dia ini langsung muter badan dalam keadaan panik dan takut, langsung lari. Tanpa dia tahu dia ini lari sejauh 25 km ke kota buat ke kantor polisi gitu. Karena kantor polisi itu yang terdekat cuma dari kota itu doang, yang jaraknya 25 km gitu dari goa itu. Nah dalam keadaan kecapean dan shock, dia ini tuh datang ke kantor polisi dan ngasih tau ke polisi gitu kalau dia baru aja ngeliat sesuatu yang serem banget dan sadis banget. Bahkan dia sendiri tuh gak bisa ngejelasin secara jelas gitu apa yang dia lihat. Jadi dia kayak ngomong, wah banyak orang ngebunuh, banyak orang dibunuh, banyak orang minum darah manusia gitu. Dan mereka nih semua dalam keadaan yang mabok gitu, yang tinggi ya kan, sambil halu mereka. Abis itu ada yang bengong juga segala macem. Mereka kumpul bareng, abis itu minum darah gitu. Bahkan si Guerrero nih nyebut orang-orang tersebut vampir gitu. Nah pada awalnya apa yang disampaikan sama Guerrero ini itu gak dipercaya sama polisi. Karena polisi nganggap si Guerrero nih anak kecil yang halu, yang punya gangguan mental gitu guys, dan atau dalam pengaruh narkoba gitu. Karena polisi bilang nggak ada vampir di sini gitu. Nah walaupun begitu, si Guerrero itu dibiarin nginep dulu semalam di kantor polisi tersebut. Dan besok harinya pas Guerrero mau balik ke desanya lagi gitu ya, Guerrero ini ditawarin sama Martinez gitu buat ditemenin. Nah si Martinez ini itu merupakan penyidik dari kantor polisi tersebut. Martinez bilang ke Guerrero kalau tolong kasih tau ke gua gitu di mana tempat lu ngeliat vampir-vampir itu. Akhirnya si Guerrero ini setuju buat ngasih tahu Martinez di mana dia ngeliat sesuatu yang sadis itu guys. Nah begitu si Martinez ini nganterin Guerrero dari kantor polisi ke tempat rumahnya si Guerrero, yang anehnya adalah si Martinez ini itu nggak pernah balik lagi ke kantor polisi itu guys. Dan besoknya tuh nggak pernah kerja ke kantor itu lagi. Bisa dibilang Martinez tuh hilang. Nah orang-orang di kantor polisi itu langsung bingung dan terkejut gitu dengan hilangnya si Martinez ini. Dengan hilangnya Martinez ini akhirnya polisi tuh nganggep hal ini tuh serius gitu. Dan mereka nih mulai menangani kasus ini gitu. Bahkan mereka sampai menelpon tentara buat minta bantuan. Nah di tanggal 31 Mei
petugas polisi dan tentara akhirnya melakukan razia bersama di desa Yerba Buena guys. Dan mereka ini di sana itu berhasil nangkap si Solis dan kakaknya di sebuah peternakan di desa itu. Dan pas ditangkap, mereka berdua ini, kakak beradik ini itu lagi dalam pengaruh narkoba guys. Jadi pada lagi mabuk gitu, lagi pada tinggi. Nah dari razia itu yang dilakukan sama polisi dan tentara, Santos Hernandez tuh tewas karena melakukan perlawanan pas mau ditangkap. Akhirnya dia ini ditembak gitu. Nah saudaranya gitu ya, kakaknya Cayetano itu udah meninggal duluan, tapi bukan dibunuh sama polisi atau tentara gitu, melainkan dibunuh sama anggota sekte dia sendiri. Kenapa? Karena ada anggota sekte yang halu bernama Jesus Rubio itu ngeklaim kalau dia ini pengen ngambil bagian dari bagian tubuhnya si pemimpin dia gitu, buat melindungi si orang ini dari serangan polisi atau tentara. Karena si Rubio ini percaya kalau tubuhnya pemimpinnya dia itu sakti dan gak bisa ditembak sama peluru guys, tapi dibunuh sama dia mati ya kan. Nah dari kejadian ini, dari penggerebekan ini guys, banyak anggota sekte itu yang begitu tahu digerebek, mereka ini langsung membarikade diri mereka ke dalam gua tempat mereka melakukan ritual gitu. Walaupun di dalam sana juga mereka banyak meninggal karena ditembakin lah sama polisi dan tentara gitu, karena mereka melawan gitu kan. Serem juga kalau nemuin anggota sekte bawa golok gitu ngejar kalian, mau nggak mau harus tembak gitu. Nah yang bisa dibilang sedih dan mengerikannya di sini guys, dalam penyelidikan lebih lanjut nih, polisi dan tentara itu nemuin mayatnya Sebastian Guerrero dan Luis Martinez yang udah dimutilasi guys. Selain itu juga mereka berdua ini jantungnya udah nggak ada di badan mereka masing-masing. Nah mayat ini tuh ditemuin di peternakan di mana Solis dan kakaknya itu ditemuin guys. Nah dalam pencarian selanjutnya, para penyelidik ini nemuin 6 mayat lainnya yang udah dipotong-potong juga pas mereka ini lagi menyelidiki goa gitu guys. Nah atas tindakannya itu ya guys, Solis dan Eliezer ini dijatuhi hukuman penjara 50 tahun. Tapi mereka ini nggak bisa dibuktikan bersalah atas pembunuhan-pembunuhan lainnya gitu, karena anggota sekte yang masih hidup itu menolak memberikan kesaksian terhadap pemimpin mereka. Nah, buat anggota sekte lainnya, mengingat mereka juga ada faktor-faktor yang bisa meringankan, kayak mereka nih buta huruf dan dalam kondisi ekonomi yang kesusahan gitu, masing-masing mereka ini tuh dipenjara 30 tahun guys akhirnya. Nah, bertahun-tahun kemudian, begitu beberapa dari mereka nih ada yang bisa hidup sampai bebas dari penjara, akhirnya memberanikan diri buat melakukan interview lah atau wawancara dan nyeritain apa aja yang mereka alami dan mereka lihat pas mereka ada di dalam sekte tersebut gitu. Nah kematian Magdalena Solis itu dengan pastinya tidak diketahui guys kapan tanggalnya gitu. Dan para penyidik juga itu nggak percaya kalau dia itu cuma membunuh 2 orang, yaitu si Sebastian sama si Luis gitu ya. Tapi karena kurangnya saksi yang mau bertestimoni melawan mereka, akhirnya si Solis ini dipercaya cuma ngebunuh 2 orang doang gitu guys. Nah penyidik itu memperkirakan korbannya Solis itu mencapai 15 orang, jadi lebih dari 2, 6 ataupun 8 gitu. Nah dari kasus ini guys ya, kita bisa lihat seberapa pentingnya tuh ilmu pengetahuan. Karena kalau kita nggak tahu apa-apa gitu, kita bisa dijadiin sama orang lain tuh barang gitu guys, dipergunakan buat sesuatu yang nggak baik gitu. Oh guys, jadi segitu aja video kali ini ya kan. Terima kasih udah nonton, semoga kalian terhibur seperti biasa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita ketemu di video berikutnya. Kalian hati-hati.